Kembali lagi di acara Ketok Palu, masih bersama Pak Gumala dan juga Bang Hamdan Zulfa. Bang, jadi di masa pandemi ini nih Bang, masalah-masalah yang turunan terjadi di masa COVID hampir setahun belakangan ini ngerembetnya kemana-mana. Jadi yang hilang itu bukan cuma dana bansos Bang, bahkan jenazah COVID juga bisa hilang dari liang kuburnya Bang. Astagfirullah, jadi gimana ceritanya? Nah itu dia, nggak mungkin sulap dong. Nggak mungkin sulap dong Bang. Tiba-tiba, loh kok nggak ada di lubang? Nggak mungkin. Saya kemarin tertarik juga dari tweetannya Bang Hamdan. Kita lihat dulu nih pemirsa, ada tweet dari Bang Hamdan. Jangan lupa di follow @hamdanzoelva. Ini di tweet sama Bang Hamdan. Di masa pandemi ini salah satu gesekan yang terjadi ya, konflik masyarakat dengan Satgas Covid. Kita ingat di awal-awal dulu bahkan ambulan atau mobil jenazah aja bisa diusir kalau mau memakamkan jenazah Covid. Nah, makin di sini gesekannya ternyata belum hilang. Konflik masyarakat dengan Satgas Covid umumnya didasari miskomunikasi. Sosialisasi dengan berbagai saluran komunikasi perlu ditempuh, termasuk edukasi aspek hukumnya. Oke, termasuk aspek hukumnya. Nah, menariknya di tweet Bang Hamdan ini ada yang reply. Bang Hamdan, di Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT, ini dari Apeng Shelby ya, ada kasus mayat hilang. Nah ini yang tadi saya khawatirkan nih Bang, karena ini kasus kayaknya bukan cuma pertama kali nih. Jadi mayat hilang setelah dikuburkan diduga COVID. Nah itu bisa dilaporkan sebagai pencurian nggak? Bagaimana kalau pelakunya adalah keluarga dari almarhumah? Misalnya saya nggak setuju almarhum orang tua dimakamkan di situ, mau saya pindahin. Itu gimana? Sebenarnya gimana sih Bang? Jadi bukan pencurian, tapi hukum ya, undang-undang melarang untuk memindahkan jenazah yang sudah dimakamkan. Nah, itu masuk sudah dikuburkan. Mana, itu KUH pidana. Oh, KUH pidana. KUH pidana tidak boleh. Jadi orang sudah dimakamkan, ya, kemudian ada orang mengambil jenazah itu, pindahin ke tempat lain, itu tindak pidana. Tindak pidananya ancaman hukuman tinggi lagi, itu 1 tahun. Oh, iya? Kalau dibaca dalam KUH pidana. Ya. Jadi bukan pencurian. Ya. Karena apa? Jadi bukan mencuri barang nih, tapi memindahkan jenazah. Bahkan ya, dalam undang-undang itu menghalang-halangi orang yang membawa jenazah untuk dimakamkan, itu juga bisa kena tindak pidana. Menghalang-halangi misalnya masuk pemakaman di Palang, itu nggak boleh. Tapi kalau saya baca dalam kasus ini, dalam kasus COVID, ya, ini mereka tidak puas, ya, merasa dimakamkan secara COVID, padahal mereka merasa itu bukan COVID. Bukan COVID, oke. Tapi perlu dipahami begini, bahwa pemerintah punya tanggung jawab ya untuk menanggulangi penyebaran COVID. Salah satunya adalah protokol pemakaman jenazah. Ya. Jadi pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan protokol pemakaman jenazah berdasarkan COVID, kalau itu COVID. Karena itu, siapa-siapa yang menghalangi pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan protokol pemakaman jenazah COVID, itu juga bisa kena pidana. Itu menghalang-halangi penanggulangan wabah penyakit. Yang masalah pemindahan jenazah tadi, itu pasal KUHP, pasal 180 KUHP itu bisa dibaca. Isinya apa Bang? Jadi barang siapa memindahkan jenazah yang dia dari pemakaman, ya, katakanlah ke tempat lain, itu diancam dengan ancaman hukuman pidana setahun. Itu lain halnya juga kalau ada kejadian pihak kepolisian ingin melakukan visum, itu beda lagi tuh Bang ya? Harus membongkar kuburan tuh beda lagi. Itu juga itu kewajiban hukum sebenarnya. Ya, tapi memang kalau visum itu mutlak untuk dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum, itu harus. Ya, tapi berkoordinasi dengan keluarga. Ada juga keluarga yang tidak setuju, ya tidak bisa. Jadi haknya tetap di keluarga ya? Jadi kalau misalnya mau dilakukan visum, keluarga menolak, itu haknya masih di ahli waris keluarga ya? Jadi pemirsa jangan sekali-kali yang menganggap sepele, pengen seenaknya, apalagi agak menghambat pemerintah untuk melakukan gerakan menghambat penyebaran COVID-19. Tapi masih gitu berbahayanya Bang ya? Karena ini wabah penyakit. Jadi pemerintah itu melakukan segala upaya dalam rangka menghentikan penyebaran wabah penyakit ini. Salah satunya misalnya kemarin kita diskusikan mengenai vaksinasi, kemudian mengenai isolasi, mengenai karantina,
PSBB itu semua adalah upaya-upaya dalam rangka menghambat penyebaran wabah penyakit. Salah satunya adalah tata cara pemakaman jenazah seseorang yang terkena oleh wabah penyakit. Karena kalau salah-salah bisa tersebar lagi kepada orang lain. Okay. Jadi itulah tujuannya, sehingga memang dalam rangka upaya untuk menanggulangi wabah penyakit itu, masyarakat juga harus tahu ini kepentingan bersama. Jadi bukan hanya maunya pemerintah, tapi pemerintah dalam rangka kepentingan bersama gitu. Sulit juga tapi untuk negakin hukum, kalau misalnya dipakai tindakan keras, nanti dibilangnya melakukan tindakan kekerasan dari aparat. Padahal kan memang kewajiban ya, di situ pun sudah ada dilindungi undang-undang ya Bang? Iya betul, tanggung jawab pemerintah. Itu tanggung jawab pemerintah. Ya karena itu penting sosialisasi. Ya. Jadi pemerintah memberikan pemahaman dan masyarakat juga menyadari bersama bahwa apa yang dilakukan dalam rangka menanggulangi penyebaran wabah itu adalah sebenarnya tanggung jawab bersama. Tapi pemerintahlah yang paling bertanggung jawab karena dia mengurus kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat. Sah. Nah, segala yang keluar dari mulut Bang Hamdan sudah bisa kita pastikan kredibilitasnya dari sisi hukum ya, dan sudah diketok palu, berarti sah di episode kali ini. Jangan pernah menghalang-halangi pemerintah dari sisi penyebaran COVID, apalagi sampai membongkar-bongkar ini ya, jenazah, kasihan tukang galinya ya. Udah capek-capek digali, bikin nisan bagus-bagus, malah dihancurin lagi. Jangan. Kita akan lanjut lagi kalau gitu minggu depan. Kita akan ngobrolin lagi permasalahan-permasalahan current issue yang lebih keren lagi dan lebih valid lagi, dibahas barengan Bang Hamdan dari sisi hukum. Jadi sampai ketemu lagi minggu depan di Ketok Palu. Mohon izin Bang, saya ketok palu Bang. Ya. Saya ketok ya. Saya tutup episode Ketok Palu hari ini. Mantap.